Setelah Mirab menyatakan diri siap menikah dengan Murtasim, Mensen disibukkan dengan persiapan pernikahan. Dan saat ini, Mirab menjalani perawatan kecantikan. Akan tetapi, seperti biasa, Haya menghampirinya untuk melakukan intimidasi. Dia menuliskan inisial huruf M di telapak tangannya lalu memperlihatkannya kepada Mirab. Dengan harapan ia mengetahui jika dalam hatinya selalu ada Murtasim. Melihat itu, Mirab justru menyuruh Haya bersiap-siap untuk menangis sepanjang malam. Sementara itu, Murtasim sedang berkeliling untuk mengecek persiapan. Setelah itu, ia penasaran apa yang sedang dilakukan Mirab. Begitu melihat kecantikan calon istrinya, mata Murtasim enggan berkedip. Jelas hal itu membuat Haya semakin cemburu. Beberapa saat kemudian Ma Begum datang dan memberikan doa untuk putranya. Setelah itu ia melarang putranya diam saja dan segera duduk di samping Mirab. Berhubung yang duduk di samping Mirab adalah Haya, maka ia diminta minggir. Ma Begum tampak bahagia, menganggap jika mereka pasangan yang serasi. Di sisi lain, Haya tiba-tiba berhalusinasi bahwa ia diminta Ma Begum untuk menghibur mempelai dengan menari. Terpaksa ia pun melakukannya, akan tetapi sambil menangis. Di akhir tarian ia pun terjatuh dan tidak mampu bangkit lagi. Seperti itulah kenyataan yang ia alami saat ini. Harus menyaksikan pangeran impiannya menikah dengan wanita lain. Sesuai tradisi, mempelai wanita harus dioleskan uptan. Nah, di sini Haya berinisiatif untuk mengambil alih. Namun bukannya mengoleskan uptan itu kepada Mirab, melainkan ia mengoleskan sendiri ke pipinya. Setelah itu ia berkata jika Murtasim akan selalu ada di hatinya lalu pergi. Maryam yang menyaksikan itu kemudian menyusulnya ke kamar. Haya berkata jika ia tidak mau mengerti apapun itu, sebab yang ia tahu dia mencintai Murtasim. Meskipun dia telah menikah dengan orang lain maka perasaannya tidak akan pernah berubah. Sementara itu, Mirab melamun sendiri di taman. Ia teringat akan janji ayahnya yang akan menjadikannya pengacara. Namun Anila tidak setuju dan lebih memilih Mirab untuk segera menikah. Candaan mereka saat itu kini akan menjadi kenyataan. Tiba-tiba seseorang menutup mata Mirab dari belakang. Lalu dengan spontan gadis itu memanggil dengan sebutan ayah. Namun setelah mengetahui jika orang itu adalah Anwar, Mirab justru marah. Sebab hingga detik ini, Mirab belum bisa menerima Anwar sebagai ayahnya. Namun bagi Anwar, ia akan selalu memakluminya. Mirab protes jika Anwar merupakan ayahnya, ia pasti memberikan hak kepada putrinya. Anwar pun menjawab semua hak putrinya telah ia berikan. Bahkan akta kepemilikan tanah sudah ia balik namakan dengan nama Mirab. Dan yang tersisa hanyalah hati dan jiwanya. Ma Begum sedang mempersiapkan mahar-mahar yang akan ia berikan kepada Mirab. Tak lama dari itu Murtasim datang menghampirinya dan ingin mengajaknya bicara. Pemuda itu bertanya apakah Paman Wakas dan Bibi Anila juga diundang. Dengan tegas Ma Begum menjawab tidak. Murtasim merasa heran, bukankah mereka yang telah membesarkan Mirab? Ma Begum hanya berkata jika Murtasim tidak akan tahu akibatnya jika mereka datang. Percakapan mereka berdua ternyata didengar Anwar. Ma Begum menyuruh putranya itu untuk fokus kepada pernikahannya saja. Dan singkat cerita hari pernikahan tiba. Mirab telah mengenakan gaun pengantin berwarna merah. Di samping itu ia tengah berhias. Tiba-tiba seseorang menghubunginya, hanya saja ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi Mirab tidak tahu jika yang menghubunginya adalah Wakas. Di sisi lain, Ma Begum dan keluarganya sedang sibuk menyapa para tamu undangan. Hanya saja ia merasa jika putranya belum juga muncul. Ma Begum kemudian mengutus Maryam untuk memanggil kakaknya. Bukannya menemui para tamu, Haya justru menyelinap ke kamar pengantin. Dari belakang Maryam kemudian menegurnya. Haya sama sekali tidak peduli dan justru berkata jika ini adalah istana impiannya. Jadi seharusnya ia yang harus berada di ruangan ini. Mendengar itu Maryam sedikit kesal. Menurutnya tidak ada gunanya ia menasihati Haya lagi, ia sudah dimabuk cinta. Di tempat lain, Wakas merasa heran istrinya telah berdandan. Anila pun berkata jika hari ini adalah hari pernikahan putrinya. Tentu ini merupakan impian para ibu termasuk dirinya. Hingga akhirnya ia pun memohon kepada suaminya untuk bisa menghadiri acara sakral ini. Akan tetapi, Wakas ternyata tetap menolak.
Tiba-tiba bel di rumah mereka berbunyi. Setelah pintu dibuka, ternyata itu adalah Murtasim. Persiapan mirap telah sempurna dan kerudung telah dipasang. Maryam kemudian bergegas pergi untuk melapor kepada Ma Begum. Begitu Mirab sendirian, Hayam menyelinap masuk menemuinya. Dan dengan pedenya ia berkata jika seharusnya yang menjadi pengantin adalah dirinya. Ia kemudian mencoba satu persatu aksesoris yang berada di situ. Namun entah kenapa ia tiba-tiba berubah menjadi sedih lagi, memohon kepada Mirab untuk membatalkan pernikahan ini. Hayam menceritakan jika sudah lama ia menaruh hati kepada Murtasim. Namun semenjak kehadirannya seakan merenggut impiannya. Hanya saja Mirab memilih diam hingga Haya akhirnya pergi. Gimana menurut kalian? Apakah pernikahan ini akan tetap berlangsung? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di channel ini ya. Terima kasih.